Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah ya. Tentunya ketika kalian mempunyai masalah baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru lagi ya, karena ini sudah memasuki bulan yang baru ya, artinya bulan Oktober ya. Nah, kali ini saya akan membuat readingan ini. Saya mulai untuk tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ya, di bulan Oktober ini ya, bulan yang baru ini, tentunya di 3 hari ke depan. Kalau harinya yaitu hari Rabu, hari Kamis sampai batas waktu hari Jumat. Kira-kira seperti itu sobat ya. Karena saya selalu mengatakan setiap pergantian bulan saya akan menguak sebuah misteri-misteri untuk mendapatkan informasi-informasi, yaitu tidak lain demi kalian ya, istilahnya itu kita berbagi ya, untuk mendapatkan sinyal-sinyal misteri-misteri apakah, informasi apakah yang itu nantinya saya berikan sama kalian semua ya, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Untuk temanya sendiri ya, saya akan mencoba mengambil suatu tema. Nanti saya akan tetap ya, saya akan mendeteksi ya, kira-kira doa apakah yang bakal terwujud ya. Ingat sobat ya, kira-kira doa apakah yang bakal terwujud ya. Mungkin akan terwujud itu di seputar asmara ya, yang semula ada masalah akan bisa stabil ya. Semoga itu terwujud juga di pekerjaan, yang semula ada masalah bisa stabil, dan juga ketika itu menuju ke keuangan ya, ataupun ke rezekian ya, ketika itu ada masalah semoga akan bisa stabil, kira-kira seperti itu. Jadi intinya saya ini memprediksi ya, dengan tarikan energi nantinya kira-kira doa apa yang bakal terwujud gitu loh sobat ya. Nah, jadi ketika ada yang mengatakan di komentar kok tidak sesuai seperti judul ya, berarti kalian tidak nyimak. Ya, sekali lagi ini saya akan mendeteksi kira-kira doa apa yang terkabul ya. Sekali lagi kira-kira doa apakah yang terkabul. Makanya saya mencarikan sebuah sinyal ya. Semoga itu akan mendekati resonate. Kan kira-kira seperti itu ya. Ya syukur-syukur terkabul ketiga-tiganya. Di asmara kalian terkabul baik, di pekerjaan baik, di keuangan baik. Nah, kan kira-kira kan semoga seperti itu ketiga-tiganya. Tapi ketika itu mengena satu ya, ataupun mengena dua, ataupun mengena yang masalah keuangan saja, ya syukuri saja sobat gitu loh. Nah, kira-kira kan seperti itu ya. Kan untung-untung ada suatu sinyal, kan seperti itu ya. Ya semoga bisa dipahami. Untuk informasi terakhir, sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat general reading, bersifat terawang, juga bersifat prediksi. Jadi energinya itu mengacak sobat ya, akan bersifat general. Nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tarik zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya jangan kecewa, jangan bersedih ya, karena ini kan general reading ya, saya nggak tahu nama kalian. Nah, ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi agar saya tahu nama kalian dan sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya fokuskan ya, sehingga bagi yang konsultasi secara pribadi ataupun secara privat akan mendapatkan jawaban yang lebih akurat daripada yang general reading, kan seperti itu ya. Karena kan kalau masalah konsultasi secara privat kan saya tahu nama kalian, intinya di situ sobatnya. Oke ya, langsung saja seperti biasa saya akan tarik energi kalian. Semoga akan ada suatu keselarasan ya. Next lanjut sobat ya, setelah zodiak Virgo
tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Gemini. Ya, artinya zodiak Gemini akan kita tarik energinya, akan kita bacakan Gemini. Kita lihat dulu untuk asmara Gemini seperti apa di hari ke depan. Gemini, untuk asmara kalian kartu utama muncul petunjuk The Empress ya. Ada The Empress. Ada wanita sedang duduk santai. Terus dikonfirmasi sama kartu The World, yaitu ada wanita dikelilingi bunga. Pojok-pojoknya ada berbagai macam kepala itu ya sahabat. Ini kalau saya tangkap energi dari Yoda Gemini ya, 3 hari ke depan ini bagus ya. The Empress ya, ini bisa dikatakan ini insya Allah Gemini 3 hari ke depan akan ada suatu kestabilan. Bisa diartikan serasa apa? Serasa tiba-tiba hati kalian itu merasakan ketenangan, adanya suatu kesenangan, kira-kira seperti itu. Jadi dalam hal kestabilan ini seakan-akan itu apa ya? Seakan-akan terjadi cepat sama kalian. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi ada ketenangan batin lah di sini. Ya mungkin secara keharmonisan itu akan bisa mengena ya. Secara kasih sayang akan bisa mengena, secara kebahagiaan, secara rasa saling pengertian itu akan bisa mengena sama kalian. Artinya di sini ya bisa dikatakan akan sesuatu hal yang membuat kalian itu akan merasa nyaman gitu loh di 3 hari ke depan khususnya ya. Apapun itu ya, yang jelas di sini saya tidak menangkap adanya suatu masalah di sini gitu. Bahkan saya menangkap di sini adanya suatu kenyamanan dan ketenangan di sini, bahkan ada yang suatu kesuburan. Kira-kira seperti itu ya. Ini bagus ya. Nah, terus kartu konfirm kalian muncul petunjuk The World ya. Ini jelas ya, bisa bisa dipastikan ya. The World. Ini kelihatannya kalian akan mendapatkan sebuah sokongan ataupun bisa dikatakan akan mendapatkan sebuah bantuan dari alam juga di sini. Gitu loh. Makanya jangan heran ketika kalian khususnya di 3 hari ke depan ya, entah kalian ada masalah, entah tidak ada masalah, terus tiba-tiba apa ya, seakan-akan terjadi begitu cepat dalam hal apa? Dalam hal kestabilan ya. Kembali dingin lagi, terus suasananya itu kalian rasakan nyaman, tidak ada konflik, tidak seperti dulu-dulu. Itu artinya apa? Itu artinya kalian sedang dibantukan energi dari alam, sobat. Bisa dikatakan seperti itu karena di sini melambangkan adanya suatu wanita yang dilingkari bunga, artinya itu tadi adanya suatu kesenangan, adanya suatu rasa kebahagiaan, dan itu kelihatannya kalian akan terbantukan sama semesta, terbantukan sama alam. Kira-kira seperti itu ya di sini ya.
Jadi bagus ya. Intinya di sini Gemini akan mendapatkan sebuah ketenangan. Mungkin ketika kalian ada masalah, nanti di 3 hari ke depan mungkin kalian akan mendapatkan suatu jawaban-jawaban. Nah, kan seperti itu. Insya Allah di sini jawabannya itu akan bagus ya. Ingat ya, ketika kalian ada konflik ya. Tapi ketika kalian tidak ada konflik di sini akan semakin membaik. Karena apa? Karena di sini jelas ya. Dewa ini menggambarkan, maksud saya gini loh. Kalian tuh apa ya? Bisa dikatakan ya, kalau saya mengatakan apakah tidak ada masalah? Ya tidak begitu juga. Tetap kalian di sini ada masalah. Cuman kelihatannya kalian sedang ingin cepat menyelesaikan, sedang ingin cepat merampungkan sebuah masalah. Karena apa? Karena yang kalian inginkan adanya suatu kehidupan yang baru. Artinya ya adanya suatu pergantian. Itu yang kalian inginkan. Jadi pergantian untuk asmara yang buruk, untuk asmara yang kurang stabil ini kalian menginginkan adanya suatu pergantian, yaitu asmara yang baik, kembali asmara yang stabil. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Maksud saya seperti itu. Jadi bukan berarti tidak ada masalah sama sekali, tetap ada masalah. Cuman di sini kelihatannya kalian sedang apa ya? Sedang adanya suatu keberuntungan. Karena apa? Karena saya menangkap di sini ada energi dari alam dan itu akan merubah segalanya buat kalian. Kalian akan menemukan sebuah kehidupan baru. Artinya ya itu tadi, yang berkonflik akan damai, yang tidak ada konflik semakin menyayangi, kira-kira seperti itu. Nanti saya akan deteksi di segmen terakhir. Untuk pekerjaan, di sini muncul 7 koin ya, muncul petunjuk 7 koin, seorang sedang melihat tumbuhan 7 koin. Nah, ini untuk kartu konfirmnya ada suatu petunjuk Three of Swords, 3 pedang menusuk hati ya. Ini Gemini, kenapa dengan Gemini ya? Kalau saya tangkap dari pekerjaan Gemini ya, ini apa ya, khususnya 3 hari ke depan, kelihatannya Gemini belum bisa mencapai titik di mana dia menginginkan adanya suatu kestabilan. Kelihatannya di bulan Oktober ini, ya mungkin ini kan masih bisa dikatakan awal bulan, apalagi ya mungkin masih tanggal apa ya, tanggal-tanggal muda lah ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas di sini mungkin Gemini belum bisa mencapai target. Akhirnya apa? Akhirnya Gemini adanya suatu renungan, adanya suatu pemikiran, seakan-akan saya sudah bekerja keras tapi kok belum terlihat hasilnya. Nah, itu yang saya tangkap di sini. Jadi yang kalian rasakan itu seperti itu, khususnya di 3 hari ke depan. Nah, jadi apa yang sedang kalian targetkan, apa yang sedang kalian impikan ya, agar bisa terwujud, apalagi tentang keberhasilan, kesuksesan. Ini tiba-tiba apa ya, seakan-akan apa ya, seakan-akan itu berat gitu loh, belum bisa mencapai maksimal, belum bisa mencapai apa yang menjadi harapan kalian. Memang apakah ada hasilnya? Ya ada hasilnya ya. Ingat ya, sekali lagi, bukan berarti perjuangan kalian, kerja keras kalian itu tidak mendapatkan sebuah hasil yang kalian inginkan, terutama di 3 hari ke depannya. Tetap ada hasil, cuman di sini ya kelihatannya belum bisa maksimal, jadi belum bisa seperti apa yang sedang kalian inginkan gitu loh. Ya, kalau hasilnya sih ada suatu keberhasilan, cuman ya itu tadi sangat jauh lah dari keinginan kalian. Kira-kira seperti itu. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Swords, 3 pedang menusuk hati. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di sini kalau saya menangkap secara energi kartu ya, akhirnya di sini kalian mengalami apa ya, sebuah uh, luka batin ya, ataupun mungkin sebuah kekecewaan ya, kesedihan. Akhirnya seperti itu di sini. Mungkin kalian sedang adanya suatu apa ya, kecemasan juga di sini gitu loh. Jadi yang selama ini saya perjuangkan, yang selama ini saya sudah bekerja keras, kok tidak menemukan hasil, ternyata hasilnya belum bisa mencapai maksimal. Nah, kira-kira seperti itu yang kalian rasakan. Jadi jelas ya. ini kan kartu utama. Nah, ini kan kartu konfirm kalian, kartu jawaban kalian. Akhirnya kalian mengalami sebuah kekecewaan. Yaitu tadi yang sempat kalian perjuangkan, yang sempat kalian kejar ya di dalam kartu utama, ternyata tidak membuahkan hasil yang seperti kalian inginkan. Jadi sudah cukup jelas ya. Gemini merasakan terutama di 3 hari ke depan mungkin akan ada sedikit kekecewaan buat kalian. Tapi tidak masalah, tetap saja berjuang, karena di sini melambangkan apa? Ya, suatu saat kalian akan bisa memanen lebih banyak lagi. Kira-kira kan seperti itu. Mungkin sekarang ataupun khususnya di 3 hari ke depan ya nggak masalah, mungkin masih ada problem, mungkin masih ada masalah, tidak masalah gitu loh sobat. Tetap kalian mau berjuang, biarpun kalian ada kekecewaan, tetap perjuangkan, jangan drop, apalagi kalian menyerah, itu nanti bisa saja akan bagus. Nanti akan saya deteksi kenapa ini dengan Gemini. Kita lihat di faktor keuangan seperti apa. Keuangan untuk Gemini ataupun kerezekian ya, di sini kartu utama kalian muncul petunjuk
Judgment, yaitu malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Judgment. Terus dikonfirmasi sama kartu The Moon. Itu ada matahari, bulan bersamaan sama 3 ekor hewannya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Gemini tentang kerezekian. Ini kelihatannya Gemini sedang berharap ya. Kalau saya tangkap ya di sini. Rupanya kalian sedang berharap, sedang menunggu sebuah informasi ataupun menunggu sebuah kabar ini ya. Ini kalau yang sekali ini yang saya rasakan ya. Jadi jelas kalian sedang menunggu informasi ataupun sedang menunggu kabar tentang seputar keuangan. Bisa saja kalian dijanjikan keuangan. Nah, itu kan artinya apa? Kalian kan sedang menunggu hasilnya gitu loh. Apakah benar keuangan itu datang sama saya atau tidak. Nah, itu kan sebagai apa? Sebagai informasi juga kan. Itu kan sebagai kabar juga kan yang saya maksud ya. Khususnya mungkin adanya penjualan apa, mau ada orang yang beli. Nah, pokok intinya kalian di kartu Jasmine ini melambangkan bahwa kalian sedang menunggu suatu janjian lah kira-kira. Kalian menunggu suatu perjanjian di sini. Ibaratnya seperti itu. Apakah itu perjanjian buruk atau baik? Nah, di sini yang menjadi tanda tanya besar gitu. Yang menjadi pertanyaannya kan itu ya. Apakah perjanjian itu akan mendapatkan sebuah hasil yang baik atau yang buruk? Jelas ya. Di kartu Jasmine ini melambangkan residual energi gitu loh. Bisa saja jawaban dari perjanjian kalian itu bisa saja ini akan mengarah ke hal baik yang tiba-tiba itu mendadak baik. Sama juga bisa saja perjanjian yang mengarah sama kalian ini tiba-tiba bersifat apa? Bersifat kurang baik, merugikan kalian. Nah, bisa saja seperti itu. Ya. Karena jelas ini kan residual energi. Ya. Kita tidak tahu ya. Ini akan mengena sama siapa? Karena apa? Sering saya mengatakan ini kan general reading sobat. Jadi saya nggak apa istilahnya. Jadi saya itu nggak tahu gitu loh. Entah itu si A, si B, si C yang mendapatkan suatu perubahan kabar yang baik. Ya kan tidak tahu kan tidak tahu nama kalian. Terus dikonfirmasi sama kartu The Moon. Ya, di sini jelas ya. Nah, ini loh The Moon. Apa artinya di sini? Artinya di sini kelihatannya sih Gemini apa ya? Ada suatu tembakan juga di sini gitu loh. Bisa saja di sini perencanaan ataupun perjanjian bisa saja gagal. Karena jelas di sini ada The Moon. Ya, seperti itu. Jadi harap berhati-hati untuk Gemini. Ini saran saya harus hati netral ya. Gitu loh. Karena jelas di sini ada tembakan yang itu akan bisa menggagalkan rencana kalian untuk mendapatkan sebuah keuangan. Apalagi dalam hal kerezekian. Ini akan banyak hambatan, akan banyak keterpendingan. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang saya akan mencoba mendeteksi ya. Oke, alhamdulillah ya. Setelah saya deteksi ya, secara penerawangan di sini jelas Gemini akan lebih diuntungkan di 3 hari ke depan. Selamat untuk kalian Gemini ya. Tetap seperti tema. Jadi doa kalian akan bisa terwujud di seputar asmara apapun itu. Entah kalian yang ada konflik, entah tidak ada konflik, itu akan mendapatkan sebuah apa ya? Sebuah kestabilan lah intinya ada suatu penyelesaian. Bahkan saya menangkap di sini bisa juga ya ada suatu kehamilan ini nantinya. Yang mempunyai zodiak Gemini ingat ya, bisa saja di bulan-bulan ini yang mungkin kalian menginginkan sebuah kehamilan ataupun menginginkan sebuah momongan. Sini kelihatannya ada juga ya yang akan bisa hamil di sini. Apalagi mungkin kalian yang menikah sudah lama nggak punya anak, akan ada tanda-tanda bagus. Mantap ya Gemini ya. Ada suatu karena jelas saya menangkap dari secara terawangan juga sih saya jelas menangkap adanya suatu energi alam ya yang seperti yang saya katakan tadi. Dewi Fortuna sedang berpihak sama kalian di seputar asmara. Syukuri saja sobat. Biarpun ini di seputar asmara. Nah, kalau untuk apa pekerjaan ini awas Gemini ya. Kalian ada suatu tembakan di sini. Gitu. Makanya saya tadi menangkap ada suatu petunjuk. Ini nggak mungkin Gemini seburuk ini gitu. Ternyata apa? Setelah saya telusuri,
saya deteksi, saya terawang di sini jelas Gemini ada suatu tembakan black magic. Makanya di sini seakan-akan apa ya? Seakan-akan yang sedang kalian petik, yang sedang kalian tuai ini seakan-akan apa ya? Ada keterpendingan gitu loh sobat. Jadi bisa dipahami ya. Maksud saya begini biar bisa mudah dipahami. Ketika kalian berharap pada suatu target ya yang bisa selesai ataupun terwujudnya impian bahkan keberhasilan kesuksesan. Nah, seharusnya itu sudah mengena sama kalian. Mungkin dari kemarin ini seharusnya sudah mengena kali kalian gitu loh. Sudah mengena ini sebetulnya gitu loh. Sudah kalian dapatkan. Cuman kenapa kok belum kalian dapatkan? Kok masih ada kesulitan? Yaitu yang saya katakan tadi. Karena kalian terbackup, terpending ada suatu dinding penghalang. Nah, ya. Makanya tadi saya mengatakan Gemini ini banyak renungan, banyak mikir ya, gitu loh. Khususnya di 3 hari ke depan. Kok yang saya perjuangkan tidak istilahnya kok tidak memenuhi hasil yang maksimal, kok tidak sesuai yang saya inginkan. Nah, disitulah karena ada penyetopan di situ. Jadi bisa dipahami ya. Seandainya itu tidak ada orang yang menembak kalian di seputar black magic ya, sehingga menutup aura kalian. Nah, di sini kelihatannya kan bagus gitu loh. Sudah kalian capek, sudah ada suatu keberhasilan di sini. Nah, itu yang saya maksud. Makanya ada suatu keterpendingan akhirnya apa? Ya kalian terluka seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Jadi jelas ya, bisa dikatakan ini untuk masalah Gemini ini kelihatannya kurang bagus ya, gitu loh. Ini rata-rata Yoda Gemini ya, komunitas terbesar ini kelihatannya akan mengalami sebuah penurunan di sini. Bahkan ada suatu kekecewaan. Ya. Nah, ketika kalian masih ada suatu kestabilan ya, bahkan ada sedikit naik, berarti kalian di komunitas terkecil. Sering saya mengatakan kan seperti itu. Ya, saya yakin yang sudah menonton di channel saya pasti paham karena setiap saya mereadingkan itu sering saya mengatakan saya akan mengambil sebuah prosentase. Jadi jelas ya, untuk prosentase terbesar Gemini ini kelihatannya mohon maaf ya kalian ada suatu kendala masih ada suatu nantinya ada suatu kekecewaan. Kenapa kecewa ya? Target yang kalian harapkan itu, impian yang kalian harapkan itu tidak bisa terwujud khususnya di 3 hari ke depan. Bahkan banyak suatu problem lah, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, komunitas terkecil ini kelihatannya masih aman, masih terbilang cukup stabil. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa dikatakan ya kira-kira 95% lah ini mengalami sedikit hambatan. Yang 5% akan bagus. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kurang diuntungkan ini untuk komunitas terbesar Gemini. Nah, untuk masalah keuangan, saya tadi menangkap sebuah petunjuk ya secara terawangan di sini hampir sama ya Gemini ya gitu. Ini terdeteksi 50-50 kalian Gemini. Karena saya menangkap ada suatu tembakan. Jadi gini ya, kalian itu ada yang tertembak di faktor pekerjaan, ada juga yang tertembak di faktor keuangan. Bisa saja ini satu orang tertembak di satu titik di pekerjaan, tapi larinya berimbasnya di keuangan. Kan sering saya mengatakan, ya, meskipun kalian tertembak di satu titik ya, tetapi tidak kalian netralkan. Ini akan berpengaruh di titik-titik yang lainnya gitu loh. Di asmara tiba-tiba kacau, di keuangan tiba-tiba kacau, di kesehatan tiba-tiba kacau. Meskipun kalian tertembak di faktor pekerjaan. Ya, kenapa kok tidak pekerjaan saja yang kacau, kok lainnya mengena? Ya jelas, namanya ada suatu penutupan aura. Jadi jelas adanya suatu imbas gitu loh. Karena kan asmara, pekerjaan, keuangan itu ini kan 3 faktor ataupun 3 hal yang tidak mungkin dipisahkan. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas kalau di keuangan Gemini kalian masih diuntungkan ya, terdeteksi 50-50 kalian. Ya, kalian masih diuntungkan. Beda sama di pekerjaan. Kalau di pekerjaan ini komunitas terbesar ya, ini Gemini kurang diuntungkan lah. Kalau di keuangan kalian masih diuntungkan. Bisa saja ini adjustment yang 50% akan ada kabar baik. Itu pun ketika kalian netral ya, ataupun ketika kalian memenangkan adanya suatu unsur positif dari diri kalian itu yang lebih besar, itu kalian akan dimenangkan. Artinya apa? Ketika kalian dimenangkan ya berarti informasi ataupun kabar baik ya seputar keuangan itu akan bisa mengena sama kalian. Nah, tetapi ketika energi positif kalian dikalahkan di dalam diri kalian, lebih kuat energi black magic, lebih kuat penutupan, nah ini kalian akan dirugikan. Bahkan ada suatu pengancelan, bahkan ada suatu pembatalan, bahkan ada suatu penurunan keuangan di sini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Gemini harus sigap, harus cepat ditangani, kalau bisa dinetral. Sering saya mengatakan
Ketika kalian bisa sendiri sobat, ya monggo. Mungkin tahu tata caranya, doanya ya netralkan sendiri. Tapi kalau kalian tidak bisa, ya ini saran, tidak ada salahnya. Gitu. Cari orang-orang di bidangnya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi sudah jelas ya sobat ya. Kalau apakah maksudnya begini, doa kalian bisa terwujud di faktor asmara itu di 3 hari ke depan, apakah akan terlaksana, apakah akan terwujud? Insya Allah ada sinyal peluang, iya. Jadi doa kalian seputar asmara akan bisa terwujud dengan baik. Kalau di pekerjaan kelihatannya doa kalian mungkin masih terpending ya, masih belum ada suatu keterwujudan di sini dalam arti kestabilan. Nah, kalau di keuangan apakah doa kalian akan bisa terwujud tentang ada suatu kestabilan? Di sini terbaca 50-50 sobat, 50% 50% karena terdeteksi ada suatu tembakan energi orang yang toksik. Ketika itu kalian netral, ini akan bagus ya. Itu loh. Jadi berita baik tetap akan kena sama kalian ketika kalian netralkan di sini. Kalau kalian biarkan ya tidak menutup kemungkinan berita yang awalnya akan baik datang sama kalian tiba-tiba cepat berubah menjadi buruk. Ya, akan merugikan buat kalian. Oke ya, untuk sahabat Gemini, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu, semoga manfaat. Tetap yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan. Karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Dan saya kembalikan lagi sama kalian, entah percaya atau tidak, entah rasional atau tidak, ya saya kembalikan monggo. Di segmen terakhir saya selalu mengatakan ketika kalian ada masalah ya, itu sudah tidak wajar, apalagi sudah jauh di nalar logika. Itu segera kalian ambil tindakan sobat, jangan menunggu sampai habis-habisan, jangan sampai menunggu itu semakin kacau lah dalam kehidupan kalian. Bagaimana cara untuk bisa lepas dari semua itu? Ya ada dua, kuatkan doa, pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa ya. Terus yang tahap kedua lakukan ikhtiar ya. Langkah ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya sobat, siapa tahu mereka memberi petunjuk, akhirnya apa ya, aura kalian bisa terbuka lagi, kepositifan akan bisa hadir. Intinya ada di netral dulu gitu loh. Nah ketika kalian bisa sendiri ya monggo dinetralkan sendiri, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri sobat. Nah ya, kira-kira seperti itu, harus kita rubah nasib itu gitu. Jangan dibiarkan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.